Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Berhubung kita sudah masuk ke dalam 1 Zulhijjah, tepatnya ketika azan maghrib berbunyi tadi, maka kita baiknya meninggalkan dulu pembahasan tentang fadilah surat-surat dalam Al-Quran. Kita melihat dan mengkaji ulang tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Dan sebelum itu saya lanjutkan, bagi mereka yang mempunyai kurban atau berencana untuk berkurban, yakin bahawa dia akan berkurban, mulai maghrib tadi disunnahkan untuk tidak lagi mengganggu bulu-bulu dan kuku-kukunya. Rasulullah berkata, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah," barang siapa di antara kamu sudah berada di awal Zulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudahi," dan siapa yang ingin berkurban atau sudah merencanakan kurban, "falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," maka tahanlah, jangan mengganggu bulu dan kuku-kukunya. Jadi jangan ganggu lagi Bapak Ibu, maka Allah maksud jangan ganggu, dipegang boleh, dicukur jangan, kuku jangan dipotong, biarkan. Tidak mengapa tampilan kita semak di Idul Adha, yang penting di sisi Allah iman kita tidak semak. Jadi bagi yang lupa, mungkin lupa bercukur tadi, maka terpaksa bertahan, dan itu bukan wajib, sunnah. Artinya kalau seandainya kita potong kuku dan cukur bulu pun tidak menyebabkan tidak sahnya kurban. Ini hanya untuk menyempurnakan pahala. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzam, Imam Nawawi menjelaskan maksud daripada Nabi mengatakan itu agar kuku dan bulu-bulu ikut menjadi saksi di hari kiamat tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampilan orang berkurban itu biasanya hari raya itu memang sedikit tidak klimis, tidak jelas. Jadi ini tumbuh di mana-mana, kumis bertambah panjang, jenggot juga bertambah panjang, padahal cuma 15 lembar saja. Untung gigi masih di tempatnya. Jadi memang begitu sudah. Maka nanti setelah disembelih barulah kita menyelesaikan urusan tersebut. Baik. Itu sebagai informasi awal saja agar kita bisa sempurna pahala kita. Bulan Zulhijjah disebut dengan Zulhijjah. Zul itu artinya memiliki, atau memilik atau pemilik. Al-Hijjah itu sebenarnya yang dimaksudkannya adalah haji. Jadi disebut bulan Zulhijjah iaitu bulan yang di dalamnya ada haji. Dari dulu sebelum Rasulullah diturunkan tentang syariat berhaji, itu orang-orang dulu sudah pergi ke Mekah untuk mengelilingi Kaabah, dan mereka melakukannya juga menyebutnya dengan haji.
tapi bukan haji berdasarkan manasik Nabi. Mereka melakukannya untuk melestarikan dan menghormati peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dari dulu orang sudah menuju ke Makkah. Maka disebutlah Zulhijjah, iaitu bulan yang ada haji di dalamnya. Kemudian kita akan menemukan beberapa istilah di dalam bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, nanti akan sering terdengar kalimat tarwiyah. Bahasa tarwiyah ada beberapa makna, di antaranya diambil dari kalimat irtawa, yartawi, yang artinya banyak meminum atau membawa bekal minuman. Dalam tafsir disebut dengan hari tarwiyah dengan makna ini. Dulu orang yang berhaji itu dari hari 8 Zulhijjah membawa bekal minuman untuk menuju ke Mina, maka disebutlah hari membawa bekal minuman. Itu pandangan pertama. Ada juga yang mengakarkan kalimat ini kepada kalimat ar-rawiyah, yang artinya melihat atau berfikir atau merenung. Ini dipulangkan pada sejarah Nabi Allah Ibrahim yang merenung untuk memikirkan makna daripada mimpinya yang datang dari Allah untuk menyembelih anaknya. Maka dia juga disebut dengan hari merenungnya atau Nabi Ibrahim berfikir tentang mimpinya. Berikutnya nanti kita menemukan di 9 Zulhijjah dengan istilah Arafah. Arafah ini juga punya dua makna. Di antaranya ada yang mengatakan hari Ibrahim mengetahui Arafah, mengetahui makna mimpinya, yakin dengan makna mimpinya bahwa dia diminta untuk menyembelih anak. Tapi ada yang mengatakan itu memang nama bukit, dari dulu sudah nama bukit, disebut Bukit Arafah. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwa penamaan nama bukit itu lebih kuat penafsirannya daripada makna Ibrahim mengetahui. Jadi itu khilaf, dan itu terletak di 9 Zulhijjah. Dan kemudian 10, 11, 12, 13 itu disebut hari Nahar. Nahrun itu bahagian leher kambing tepatnya untuk diletakkan kalung. Di sini disebut Nahrun. Maka disebut hari Nahar, iaitu menyembelih di tempat ini. Maka disebutlah hari-hari Nahar. Jadi mulai dari 10, 11, 12, 13 sebelum terbenam matahari di hari tasyrik yang terakhir. Nah, lalu terdengar kalimat setelah hari-hari Nahar, 10 Zulhijjah hari Nahar, 11, 12, 13 juga disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu syarraqa yusyarriqu, artinya menjemur, iaitu hari menjemur-jemur daging. Karena dulu tidak ada kulkas. Setelah hari pertama disembelih, kemudian mereka menjemurnya untuk bisa memakan di hari-hari berikutnya. Dan dulu di masa Nabi selalu pilihannya adalah hari pertama untuk menyembelih. Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Sahabat berkata, awwalu ma nabda'u fi yaumina hadza, kami kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, maka hari itu kami mulai dengan kami salat, lalu mendengarkan khutbah, lalu kemudian narji', kami langsung pulang, wa nanhar, dan kami langsung mulai menyembelih. Makanya Rasulullah menyuruh bertahan sebentar untuk tidak makan mulai dari masuknya waktu subuh sampai pulang salat, dengan tujuan makanan yang pertama masuk adalah hasil daripada kurbannya sendiri atau binatang sembelihannya sendiri. Maka sunnah mengikuti gaya Nabi untuk tidak makan mulai dari subuh di hari 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Tapi tentunya tujuan ini dengan tujuan agar bisa makan sembelihan sendiri. Maka ini berefek hukum, Bapak Ibu maka Allah. Idul Adha disuruh percepat proses salat, disuruh percepat daripada Idul Fitri agar bisa cepat menyembelih, karena tadi kita disuruh bertahan. Makanya Idul Adha itu waktunya lebih cepat. Begitu masuk waktu duha pertama langsung salat. Kemudian khutbah pun jangan terlalu panjang.
setengah jam sudah okey, itu sudah mantap. Tapi kalau sampai 1 jam, itu khatib tolong berfikir-fikir lebih dahulu, karena orang di depannya orang-orang kelaparan di waktu pagi itu mereka tidak dengar lagi isi khutbah. Khatib sudah nampak seperti lontong. Ya, kalau sudah 1 jam khutbah, itu hanya dehli khatib yang deh cuma lontong segala itu sudah nampak. Makanya dipercepat agar bisa pulang cepat sembelih. Tapi itu sunnahnya sembelih. Kalau ditanya mana paling afdal, hari untuk menyembelih adalah hari pertama. Hari berikutnya dibolehkan, tapi Nabi selalu melakukannya di hari pertama. Jadi jemaah maka Allah, itu istilah-istilah yang akan kita temukan dalam bulan Zulhijjah ini. Nah, apa keagungan bulan Zulhijjah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hidupnya, fadilah pertama bulan Zulhijjah adalah menyangkut tentang yaitu hari disempurnakannya agama Islam, ternyata jatuhnya di bulan Zulhijjah. Jadi sempurnanya agama ini, turun ayat yang terakhir yang paling banyak disepakati, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, yaitu telah kusempurnakan hari ini agama untukmu. Itu sepakat sebahagian besar para ulama terjadi di Haji Wada' bulan Arafah, bulan Zulhijjah, di Padang Arafah atau di Bukit Arafah. Jadi bulan Zulhijjah ini Allah tutup kesempurnaan agama ini di bulan Zulhijjah. Sehingga dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, ada orang Yahudi yang menemui Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, wahai Umar, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian, kata orang Yahudi ini, kalau seandainya ayat itu jatuh pada kami, kalau seandainya ayat itu datang ke kami, sungguh kami akan menjadikannya hari raya. Umar bertanya, apa maksudmu? Ayat yang mana maksudmu? Lalu dia mengatakan, iaitu ayat tentang Al-Maidah tadi, iaitu penutup kesempurnaan Islam. Jadi itu semuanya terjadi. Umar berkata di ujung hadis, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di Padang Arafah di hari Jumaat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini menjadi salah satu kemuliaan bulan Zulhijjah. Berikutnya, bulan Zulhijjah adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah ayat 36, inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi Allah sudah memberitahu di sisi Allah itu perputarannya 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan haram, yaitu disambung oleh hadis Nabi, dijelaskan oleh Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan, 3 berdampingan, 1 terpisah. Nah, kemudian para ulama menyebutkan maksud bulan haram yaitu bulan yang diagungkan, sehingga 4 bulan itu orang-orang dulu, bahkan sebelum diutus Muhammad menjadi Rasul, orang-orang jahiliyah telah mengagungkan 4 bulan itu dengan cara mereka tidak akan melakukan bunuh-membunuh, padahal mereka biasanya memang saling mengganggu, tapi mereka berhenti di 4 bulan itu. Dan bahkan kalau ditemukan pembunuh, jadi misal terjadi kasus, lalu ditemukan pembunuhnya, ada kasus pembunuhan, ditemukan pembunuhnya di 4 bulan itu, maka mereka tidak akan mengkisas. Itu kebiasaan orang-orang, tidak akan membunuh orang yang tertuduh sebagai pembunuh, karena memuliakan 4 bulan itu. Nah, di zaman Nabi ini diperkuat, yaitu 4 bulan itu dilarang untuk melakukan peperangan oleh Allah. Jadi semua peperangan jangan dilakukan di 4 bulan ini karena kemuliaan 4 bulan ini. Termasuklah salah satunya adalah Zulhijjah.
Jadi kita ini Pak sedang berada di bulan yang mulia. Berikutnya, bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang menyaingi Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Syahrani la yanqusan." Ada 2 bulan yang tidak berkurang pahalanya. Syahra Aidin, 2 bulan itu dua-duanya ada hari raya, yaitu Ramadan wa Zulhijjah. Dalam Ramadan ada Aidul Fitri, dalam Zulhijjah ada Aidul Adha. Bahasa Nabi, 2 bulan la yanqusan, pahalanya tidak berkurang. Maksudnya pahala Ramadan, pahala Zulhijjah hampir sama dengan pahala Ramadan. Dalam Ramadan kita dididik oleh Allah, dilatih untuk bersabar. Jadi Ramadan itu bulan bersabar. Siang malam diberkahi Allah bagi yang beramal. Zulhijjah itu bulan bersyukur. Ramadan bulan bersabar, Zulhijjah bulan bersyukur. Makanya dalam Ramadan Allah sudah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga engkau setelah Ramadan bertambah takwamu. Buktinya nanti di mana? Paling dekat bulan yang paling mulia setelah Ramadan adalah Zulhijjah. Di sinilah Allah ingin menguji kita, benarkah Ramadan kita diterima? Ciri-cirinya apa? Bertambah takwamu kepada Allah setelah Ramadan, dan bukti yang paling nyata ada dalam Zulhijjah. Maka Zulhijjah ini menampakkan ketakwaan. Makanya Allah mengatakan tentang bulan Zulhijjah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan syiar-syiar Allah, mengagumkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka dia termasuklah ketakwaan hati. Ini ayat ini bicara tentang kemuliaan orang yang berkorban. Jadi dihubungkan dengan ketakwaan Ramadan. Maka tahu dirilah kita, seandainya kita tidak ada rencana untuk melakukan amal yang banyak di dalam Zulhijjah ini, berarti menunjukkan ada masalah dengan Ramadan kita. Karena ciri-ciri satu amal diterima Allah bersambung semangat dengan amal kebaikan yang lain. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60 disebutkan, fahal jazaul ihsan illa al-ihsan. Adakah suatu kebaikan yang telah diterima Allah kecuali pasti Allah berikan kesempatan, Allah ringankan untuk melakukan amal baik yang berikutnya. Jadi ini kuat sekali amalan di Zulhijjah. Dalam Zulhijjah Bapak Ibu, amalan itu berkumpul. Amal badan, amal harta, lalu dikumpulkan sekaligus di saat orang-orang berhaji. Semuanya dilakukan di situ. Amal lisan berkumpul. Kita yang tidak berhaji, mulai dari besok sunnah berpuasa, bersambung dengan takbir selama 4 hari mengagungkan Allah, lalu bersambung di 10 Zulhijjah dengan berkorban. Lengkap sudah amal badan, amal lisan, amal harta. Maka bulan Zulhijjah ini saingannya Ramadan bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, tidak ada pengaruh, tidak ada efek. Begitu dengar nyok kaitan dengan Zulhijjah, kita bilang, oh ya, jadi nanya lagi dia, Pak, jadi maksudnya ada apa memang dengan Zulhijjah? Biasa ajalah. Nah, itu orang yang imannya tidak merindukan surga Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan bulan bersabar, Zulhijjah bulan menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita ini prinsip hidup hanya berdiri di atas 2 perkara, sabar dan syukur. Selamatlah kita menuju surga. Sabar kalau diberi ujian oleh Allah, syukur kalau diberi nikmat oleh Allah. Hidup kita cuma di antara ini saja, sabar syukur, sabar syukur. Kalau ini sudah menempel, maka insya Allah jalan menuju surga lempang. Maka jangan lewatkan Zulhijjah dengan segala kemuliaan yang Allah beri. Jadi jawab mereka Allah, Zulhijjah tidak berkurang pahalanya dari Ramadan. Artinya saingan-saingan sedikit di bawah Ramadan. Berikutnya,
Dalam bulan Zulhijjah seseorang dituntut, dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Memperbanyak apa? Bukan memulai amal saleh saja, karena ada orang nunggu-nunggu Zulhijjah untuk memulainya. Di sini memperbanyak amal saleh. Kita sudah melakukan amal saleh, tapi dalam bulan Zulhijjah disuruh tingkatkan volume untuk melakukan amal tersebut. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hazihi al-ayyam." yakni ayyamul ushr. Kata Rasulullah, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang bentuk amalnya amal saleh yang lebih dicintai Allah kecuali mereka yang beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dia Rasulullah menyebutkan ayyamul ushr, maksudnya 10 pertama bulan Zulhijjah. Makanya ayat Allah berbunyi wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam dalam bahasa Arab itu tidak mesti menyebutkan kondisi malam, maksudnya hari yang 10. Nah, para ulama sebahagian, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan maksud hari yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun ada sedikit khilaf, ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, tapi lebih banyak yang menyebutkan tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Rasulullah mengatakan amal saleh yang paling dicintai Allah adalah mereka yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena bahasa Nabi tidak ada yang lebih dicintai kecuali itu, maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, apakah yang engkau maksud jihad fi sabilillah pun bisa kalah dengan orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Jadi maksudnya apakah bisa kalah amal orang yang berjihad? Langsung Rasulullah mengajarkan walal jihad fi sabilillah, orang yang berjihad fi sabilillah pun kalah amalnya dibanding yang beramal 10 hari pertama. Jadi di 10 hari pertama itu sudah kita sebutkan tadi, ada puasa. Bagi yang berhaji, mereka habiskan segala-galanya, pengorbanan mereka, berangkat, kelelahan, lengkap. Yang tidak berhaji, berkurban. Ini lebih hebat daripada yang berjihad fi sabilillah. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika min syai'. Kecuali orang yang berjihad itu keluar ke medan jihad dengan membawa jiwanya, kemudian hartanya, walam yarji', dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Artinya dia syahid di sana. Kesimpulannya, hanya orang syahid yang mampu mengalahkan amal orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau berjihad saja lalu tidak syahid, kembali ke kampung halaman dengan selamat, maka kalah pahalanya dibanding yang beramal di hari-hari ini. Jadi ini karena memang amalnya amal besar semua, amal besar. Puncaknya adalah haji bagi yang berhaji, sehingga Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Orang yang hajinya kalau mabrur maka tidak layak mendapatkan pahala illal jannah, kecuali surga. Kalau mabrur. Jadi bukan haji mardud, haji mabrur baru dijamin surga. Dan ciri-cirinya setelah pulang haji ada perubahan, mendekat kepada ketakwaan. Dulu sebelum haji jarang berjamaah, pulang haji alhamdulillah berjamaah. Sayangnya cuma 10 hari pertama lalu hilang lagi. Nah, ini juga ciri-ciri tidak mabrur. Ya, jadi bertambah semangat amalnya. Ciri berikutnya kata Rasulullah dalam hadis, wa ta'amat ta'am, dia berubah menjadi orang yang dermawan. Sebelum haji susah sekali berbagi. Setelah pulang haji, apapun dia beri. Dia kasih ke masjid, dia suka bersedekah. Itu ciri-ciri. Maka coba lihat kita yang sudah berhaji, ada tidak ciri-ciri ini? Kalau pulang haji mutamah kriyat, ini sebaiknya harus introspeksi diri. Ada apa dengan haji kita? Ya, nah, jadi ini amal-amal besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang Bukhari yang kita bacakan tadi, itu disuruh beramal saleh di dalam Ramadan. Nah, amal saleh itu salah satunya mulai besok itu disunnahkan untuk
berpuasa. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummu Salamah juga dari Hafsah yang menyebutkan tentang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini keumuman hadis ini menyebutkan tentang 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada satu hadis riwayat Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, saya lupa kalimat berikutnya Pak, yasumu fi asyara Zulhijjah, atau saya lupa sedikit lagi itu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi ada seakan-akan ada dua hadis yang berkontradiksi. Aisyah mengatakan aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hafsah dan Ummu Salamah melihat Rasulullah selalu berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Bukhari, lalu menjelaskan bahawa hadis dari Aisyah itu bisa jadi bisa benar, maksudnya tetap benar, tetapi yang dimaksud adalah ada kemungkinan Rasulullah sengaja tidak berpuasa pada tahun tertentu untuk tidak menjadi sebuah pemahaman seakan-akan puasa itu wajib. Jadi beliau sengaja meninggalkannya agar tidak menjadi sebuah kewajiban bagi umat. Tapi hadis-hadis lain memperkuat Rasulullah sering berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncaknya, kalau yang tidak sanggup puasa 9 hari berturut-turut, jadi mulai besok Pak puasa, niatkan saja dulu. Masalah besok harus berbuka terserah. Ada yang sahur makan sahur, jam 7 makan sahur lagi sekali lagi. Dia pulang dari masjid, sang hai luntun li sangnya. Ini aneh Pak. Kalau dia tidak tahannya setelah duhur, mungkin saja karena mungkin diabetes, orang diabetes butuh asumsi air, makanan, bisa saja. Bolehkah berbuka setelah berniat? Boleh. Tapi sebahagian mazhab termasuk Syafi'i mengatakan walaupun dibolehkan berbuka, tetapi makruh bagi yang tidak punya darurat. Pagi puasa, siang pulang, rencana nyambung puasa, rupanya pas belum ditutup makanan di bawah tudung saji, terlihat kesukaannya, goyang hatinya, lalu mulai berfikir sang dah buka sang kedih. Karena ada yang bilang nggak apa-apa, betul nggak apa-apa. Sampai Ummu Hanik mengatakan, Rasulullah mengatakan as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang berpuasa sunnah boleh mengatur dirinya sendiri, boleh buka, boleh lanjut kalau puasa sunnah. Aisyah menyatakan ketika Rasulullah pulang pagi, dia mengatakan, ada apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, tidak ada makanan. Begitu Rasulullah pulang ke rumah, tidak ada makanan. Lalu Rasulullah mengatakan, baik, kalau begitu aku berpuasa saja. Rasulullah meniatkan puasa. Ketika pulang duhur, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada yang mengantarkan makanan kurma bercampur susu. Lalu kata Rasulullah, bawa kemari, bawa kemari. Lalu Rasulullah membuka puasanya. Lalu dia berkata, padahal tadi aku sudah berniat berpuasa. Nah, ini hadis-hadis ini menunjukkan dibolehkan berbuka kalau benar-benar dalam keadaan tidak tahan. Jadi Rasulullah kok tahan, kok sengaja buka? Rasulullah setiap gerakan itu untuk dicontohkan ke umat. Jadi yang beliau ingin katakan, puasa sunnah boleh buka, cuma ada kemakruhan bagi yang tidak ada masalah. Diabetes tidak, pingsan tidak, artinya nggak ada masalah apa-apa, aman, dia masih kuat, sanggup tahan. Tapi dia sengaja berbuka, makruh. Kenapa makruh? Ada ayat Allah yang menyatakan wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amalmu yang sudah engkau mulai, jangan batalkan. Bertahanlah sedikit lagi, dan insya-Allah masjid kita ini menyediakan bukaan puasa bagi mereka yang berpuasa, bukan yang tidak berpuasa. Bagi mereka yang berpuasa disediakan bukaan puasa selama 9 hari berturut-turut. Jadi silahkan mampir berbuka puasa di sini. Bagi yang tidak puasa, silahkan mampir buka celengan, isi uang, lalu pulang kembali.
Jadi bukan diusir nih Pak, tapi kalau bisa cari amal soleh yang lain, memberi makan orang berpuasa. Kayaknya ini lebih disukai daripada berpuasanya. Jadi datang celengan terbuka, silakan isi, kemudian balik kembali sudah dapat pahala memberi makan orang berbuka puasa. Tapi tidak sebesar kalau dia berpuasa. Jadi jemaah melakukan Allah, semangatlah untuk menyambut hari-hari yang mulia ini. Mulai besok berpuasalah. Jadi kalau bisa, bagi mereka yang punya anak gadis, punya anak laki-laki, jangan buat jadual walimah pernikahan di awal-awal 10 hari pertama Zulhijjah, karena ini akan menyebabkan orang-orang meninggalkan yang sunnah untuk menuju sunnah yang lain. Memang sebenarnya boleh-boleh saja, boleh saja, tapi perlu kita ketahui dalam walimah kita disuruh datang, bukan disuruh makan. Dalam undangan walimatul urs, intinya kita disuruh datang, bukan disuruh makan. Jadi tidak ada kewajiban yang mengatakan bahawa enggak enak kalau kita datang enggak makan. Enak, tuan rumah paling suka yang model begini Pak. Datang tidak makan bagus sekali, kasih sedekah pulang kembali, bagus. Jadi jangan bilang-bilang enggak enak, itu perasaan kita sendiri. Perasaan tuan rumah berbeda. Jadi jemaah melakukan Allah, berbuka untuk walimah dibolehkan. Cuma dia tulis dalam kitab-kitab, kalau seandainya pemilik walimah, tuan rumah, merasa tidak nyaman dengan puasanya kita, beliau tersinggung, jadi kita datang, lalu dilihat kita enggak makan, duduk, lalu beliau berkata enggak makan, hanan baju hubung, kata kita lung tengah lung puasa, misal begitu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tega, ini anak saya satu-satunya, setelah itu tidak ada lagi acara, masak sekali makan, sekali datang di tempat saya, tidak mau merasakan masakan catering ini. Dia membanggakan masakan catering, kecuali masakan dia sendiri. Masakan catering buat dimakan. Tega ron hanan pajuh. Udah merah mukanya, tersinggung, barulah disuruh utamakan berbuka, dan kita mendapatkan pahala sempurna karena memuliakan orang yang ingin kita bermakan di tempat itu. Tapi saran Pak, jangan buat acara kalau bisa, tapi yang sudah buat jangan dibatalkan. Dan jangan lupa undang saya. Itu saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal mulai besok, masya-Allah, bersemangatlah untuk berpuasa, bersemangatlah untuk bersedekah, karena Rasulullah menyebutkan al-amal as-salih, amal saleh, enggak menyebutkan puasa saja, al-amal as-salih. Apapun amal saleh, perbanyaklah baca Quran. Bagi kita yang masih WFH, yang masih kerja di rumah, itu yang belum boleh masuk kantor, saatnya mulai besok subuh kalau bisa berdiamlah di masjid sampai datangnya tulu'us syams, terbit matahari. Kira-kira kalau sekarang kalau syuruk pukul 6.25, tunggu 15 menit minimal, bagus tunggu 20 menit. Pukul 7 kurang 15 menit berdiamlah dalam masjid, kemudian tutuplah dengan 2 rakaat. Maka pahala subuh itu seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kita ini memang sebelumnya enggak beramal, Ustaz. Nampak kali kita munafiknya kalau cuma kita enggak nampak munafik. Memang munafik enggak nampak biasanya. Disuruh tingkatkan, memang betul begitu. Disuruh tingkatkan. Hari-hari sebelumnya kita enggak terlalu, tapi begitu mengetahui kesempatan dari Allah, kita sengaja menambahinya. Itulah yang dimaksud menambahi volume amal saleh di hari-hari yang Allah muliakan. Kalau selain hari Jumat kita datang ke masjid menjelang zuhur, tapi hari Jumat disuruh datang lebih cepat untuk mendapatkan pahala yang besar, dan itu wajar, bukan munafik. Jadi bukan sengaja cuma hari Jumat mentang. Nanti makanya panitia enggak boleh nyindir-nyindir. Orang Jumat mentang yang deh bagah lain hanan najak. Memang hari Jumat disuruh perbanyak. Disuruh mempercepat kedatangan. Memang begitu sudah proseduralnya. Jadi cuma melakukan Allah, beramal salehlah dalam berbagai ragam di dalam bulan Zulhijjah ini, karena pahala berkali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya puncak puasa ada di hari Arafah. Jadi yang enggak sanggup puasa di hari 1 besok, enggak sanggup, tidak mengapa. Perbanyak sedekah, berikan ke makanan untuk orang berbuka puasa, antarkan, panitia siap terima, risol, bakwan, antarkan semuanya Pak. Tapi jangan yang 500, karena sakit hati orang buka puasa Pak. Begitu digigit enggak ada apa-apa di dalamnya, cuma tepung saja. Panitia pun nyesal menerimanya.
paling kurang yang 1,000 lah kasih. Nah, oh nggak bisa begitu, kasih uang saja. Itu sudah sangat-sangat mulia insya-Allah. Nah, puncaknya itu di hari ke-9. Yang nggak sanggup puasa di hari-hari ini, jaga hari ke-9. Kalau bisa hari ke-9 jangan ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah mengkhususkan hari ke-9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siyamu yaumi Arafah." Siapa yang berpuasa hari Arafah, iaitu hari ke-9 Zulhijjah, ahtasibu ayyukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Aku jamin, artinya aku bermohon kepada Allah, dia diampunkan dosanya setahun sesudah dan setahun sebelum. Setahun sebelum dan setahun sesudah. Ini makna setahun sebelum dan sesudah, bukan setahun sebelum puasa hilang dosa kecilnya lalu ditambahi lagi sesudah puasa. Tidak begitu, karena orang kalau begitu pemahamannya, dia akan melakukan maksiat setahun setelah itu. Kenapa? Sudah ada rekomendasi, sudah diampunkan. Tidak, maksudnya 2 tahun, setahun dulu diampunkan, ditambah lagi setahun lagi, 2 tahun diampunkan dosa. Dosa apa Bapak Ibu? Dosa kecil. Jadi jangan berharap dosa riba bisa diampunkan. Kabareh Ustaz, riba habis hanadinya, habis dengan puasa Arafah. Tidak, itu perlu taubatan nasuha, perlu taubatan nasuha. Jadi dosa kecil dihapuskan semua oleh Allah, dan tidak ada kemuliaan yang paling hebat daripada Allah, dari Allah untuk hambanya, kecuali menghapus dosa mereka. Itu hadiah terbaik dan teragung dari Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa. Kenapa? Yang menjegal kita dari pintu surga adalah dosa. Maka begitu Allah hapus, kita bisa menuju ke surga dengan ringan insya-Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan tinggalkan puasa Arafah bagi yang tidak sanggup untuk berpuasa mulai besok. Bagi yang sanggup, mari kita saling mengingatkan, beramai-ramai, kita ramaikan masjid dimanapun yang ada buka puasa, berpuasalah insya-Allah. Nah, berikutnya bulan Zulhijjah ini adalah bulan menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah saya sebutkan tadi secara sekilas bahwa Zulhijjah ini bulan bersyukur. Salah satu tanda bersyukur adalah berkurban. Jadi selain berpuasa, berkurban. Bagi yang berhaji, kalau dalam pandangan Imam Malik tidak ada sunnahnya untuk berkurban. Tapi bagi di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tetap sunnah untuk berkurban bagi yang berhaji, dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkurban ketika berada di Mina. Nah, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, nanti fadilah kurban kita sambung di pertemuan berikutnya. Cuma sedikit yang ingin saya katakan, bahwa ini sebagai penutup saja, nanti fadilah kurban minggu yang akan datang, khusus fadilah kurban. Cuma bagi mereka yang punya kemampuan, satu kesempatan besar, jangan sampai tidak berkurban. Jangan sampai tidak berkurban. Kenapa? Pertama, hukumnya di sisi ulama adalah sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Yang kedua, Rasulullah mengancam, mencela dengan mengatakan, man wajada si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, falam yudahi, tidak juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Yang sudah punya kelapangan harta tidak juga mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat musalla kami, tempat salat kami. Padahal hidup Nabi selalu mengajak umat ke masjid, ke masjid, ke masjid. Begitu ada umat punya uang tidak mau berkurban, jangan dekat ke masjid kami. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, engkau bukan orangku, engkau bukan umatku. Ini bahasa mubalaghah, bahasa yang Nabi ingin menyampaikan beliau benci kepada yang sudah punya uang tidak berkurban. Beliau benci. Nabi benci, Allah benci. Nabi cinta, Allah cinta. Bapak Ibu maka Allah, ada orang mengaku tidak mampu, padahal dalam catatan hukum syariat tentang kurban, hampir semua kita kalau dibacakan tentang kemampuan, standar kemampuan dalam kurban, hampir semuanya mampu. 3 mazhab mengatakan yang dimaksud dengan mampu dalam berkurban adalah yang mampu untuk mendapatkan binatang kurban 2,5 juta. Lalu dia tidak membutuhkan lagi harta itu, artinya ada harta lain untuk hidup, untuk menghidupinya dan menghidupi keluarganya. Imam Malik dan Hambali sampai mengatakan, walau istata'a ayastadi istadan, bagi mereka yang yakin mampu bayar hutang, maka berhutanglah lebih dahulu.
berhutanglah. Artinya kalau keluar gaji 5 Agustus, 31 Juli ini Zulhijjah, bulan berkorban, berhutanglah lebih dahulu supaya mendapatkan fadilah kurban. Sampai begitu suruhannya. Padahal berhutang termasuk yang dicela, tapi disuruh berhutang ketika menghadapi kurban. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang disebut mampu, yang setelah membeli binatang kurban masih bisa hidup dengan uang yang lain sampai hari raya keempat, masih yakin bisa hidup sampai hari raya keempat, terkena kemampuan untuk berkurban. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya yang sudah mampu tidak berkurban, makruh. Baik, kita lanjutkan insya-Allah pembahasan ini di pertemuan berikutnya, khusus tentang fadilah mereka yang berkorban. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.